Maraknya dunia media sosial yang semakin global ini menjadikan kontroversi di antara para pengguna sosial lainnya. Sorotan kembali menuju kepada akun Facebook yang bernama Susan posting foto dari yang bersangkutan untuk diviralkan di dunia maya, diduga atas hutang piutang. BLH Mata Elang pun angkat bicara. Pencemaran nama baik bukan banget. Lalu saya jawab, ya itu pencemaran nama baik. Jangan kita viralkan hutang orang, karena itu pencemaran nama baik. Lalu dia bertanya lagi, tapi bang, ada sebagian berpendapat kalau yang disebarkan itu adalah berita benar, itu bukan pencemaran nama baik. Sesuai dengan surat keputusan bersama 3 menteri, ya, nomor KB 26 Romawi 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Jadi berdasarkan itu katanya kalau yang disebar itu adalah benar adanya, itu bukan masuk pencemaran nama baik, kata dia. Begini ya teman-teman, pencemaran nama baik itu intinya adalah menyebarluaskan sesuatu yang mempermalukan orang. Ya, terlepas itu benar atau tidak beritanya. Jika itu mempermalukan orang, maka kenalah pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur pasal 310 KUHP. Dan jika melalui elektronik diatur di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana dengan SKB tadi, Bang? Begini teman-teman, hukum positif adalah undang-undang, bukan SKB. Kalau di dalam undang-undang misalnya disebutkan barang siapa yang mengambil barang milik orang lain adalah pencuri dan dihukum, meskipun ada SKB atau SK apalah namanya, tetap saja mencuri itu dihukum. Karena patokan kita adalah undang-undang, bukan surat keputusan, bukan kesepakatan. Ya, terbalik-balik nanti dia jadinya. Ya, jadi saya berpendapat bahwa SKB itu tidak mempengaruhi, karena hukum positif kita itu adalah undang-undang. Dan kejadian ini, tim liputan Dewata TV pun juga angkat bicara terkait hal ini. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan redaksi liputan Dewata TV akan mengklarifikasi terkait dari postingan dari Susan Anna atas FB yang bernama Susan Anna yang kemarin sempat memposting di grup foto dan juga identitas saya di Facebook itu tanpa seizin dari saya, dan itu benar-benar sangat menjadi hal yang tidak saya kehendaki atau menjadi keresahan saya. Karena di sisi lain kita sebagai seorang jurnalis itu sebagai kontrol sosial, baik itu di dunia nyata maupun di dunia media sosial elektronik. Karena di situ saya soroti ketika ada seorang anak kecil dijadikan bahan atau diposting fotonya yang jelas-jelas anak kecil itu tidak tahu menau masalahnya apa yang terjadi pada orang tersebut yang memosting. Dan di situ saya sorot karena apa? Dia di bawah umur dan jelas-jelas penagihan hutang ataupun yang diduga hutang nih itu melalui cara yang tidak benar ataupun melanggar undang-undang. Kalau di undang-undang elektronik itu undang-undang ITE pasal 27 dia telah melampaui itu. Dan yang kedua kalinya sempat mencuri perhatian di grup, itu menjadi keresahan. Karena apa? Saya lihat di komen-komen itu banyak sekali yang tidak setuju dengan postingan itu, justru dibantah dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Bahkan di sini saya juga mendapat perlakuan dan juga konfirmasi secara kasar, kata-kata kasar. Nah, itu secara nggak langsung ialah bentuk diskriminatif kepada saya sebagai seorang jurnalis dan sebagai pelaku media di sini.
Dan di sini saya akan menindaklanjuti dan saya tekankan kepada Kapolres Pasuruan dan juga Kapolda untuk segera menindaklanjuti atas kasus pencemaran, diduga pencemaran nama baik ini, karena bisa meresahkan di dunia jagat, khususnya di media sosial. Dan di sini saya tidak pernah menjustis seseorang itu benar atau tidak, tapi kita sebagai batas kontrol sosial di masyarakat, bahwa hanya cara-cara yang dilakukan oleh akun yang bernama Susan Ana itu jelas-jelas melanggar kode etik di dalam berkomunikasi media sosial di Facebook, karena di situ sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Keresahan ataupun yang selama ini terjadi di dunia maya itu bisa menjadi pelajaran dan edukasi buat kita semua ketika mana hal yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan redaksi Liputan Dewata TV berpesan kepada Kapolda, Kapolres, Kapolsek Pandaan untuk menindaklanjuti dan menyikapi sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar yang kita jaga di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nantikan selanjutnya hanya di Liputan Dewata TV.